Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurida Nur dengan NIM 858104361. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD yaitu tentang gaya. Pertama, kita sisir rambut dengan sisir plastik. Kemudian sisir plastik yang sudah kita gunakan tadi kita letakkan di dekat potongan kertas. Kita lihat potongan-potongan kertas menempel pada sisir plastik. Kertas tertarik karena sisir menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Muatan pada listrik menginduksi muatan pada kertas sehingga terjadi gaya tarik listrik statis. Untuk melakukan pengamatan gaya magnet sudah saya susun seperti ini, ada jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit, potongan plastik, dan potongan kertas. Selanjutnya kita akan dekatkan magnet batang ini ke setiap bahan yang sudah kita susun. Pertama ke jarum jahit. Dapat dilihat jarum jahit tertarik oleh magnet. Selanjutnya aluminium. Aluminium tidak tertarik oleh magnet batang. Lanjut di seng. Seng tertarik oleh magnet batang. Benang jahit tidak tertarik, potongan plastik juga tidak tertarik. Yang terakhir potongan kertas. Potongan kertas juga tidak tertarik oleh magnet batang ini. Selanjutnya hasil pengamatan ini kita tulis di tabel pengamatan. Pertama kita letakkan balok kayu di atas meja. Lalu kita kaitkan neraca pegas pada balok kayu. Kemudian kita tarik perlahan dan amati skala pada neraca pegas. Sebelum benda bergerak, skala neraca pegas terletak pada angka 0. Kemudian, saat akan bergerak, skala neraca pegas terletak pada skala 0,4. Kemudian kita tarik sampai balok ini bergerak. Saat bergerak, skala neraca pegas ini terletak di angka 0,3. Pertama, kita gantungkan karet gelang pada statif. Di sini saya menggunakan papan serbaguna sebagai statif. Lalu kita gantungkan sebuah beban dengan berat 20 gram. Kemudian kita tarik beban ke bawah lalu dilepaskan. Ketika beban ditarik ke bawah, karet gelang memberikan gaya pemulih yang arahnya ke atas. Gaya ini muncul karena sifat elastisitas karet. Pertama, kita gantungkan karet gelang pada ujung tripod. Lalu kita ukur panjang karet gelang mula-mula. Gantungkan beban yang pertama yang berukuran 50 gram, lalu kita ukur panjang karet setelah digantung beban 50 gram. Selanjutnya kita gantung beban yang kedua dengan berat 100 gram, lalu kita ukur lagi panjang karetnya. Yang ketiga kita tambah beban hingga menjadi 150 gram, lalu kita ukur lagi panjang karet setelah kita tambah bebannya. Selanjutnya kita tambah beban yang keempat hingga bebannya menjadi 200 gram, lalu kita ukur kembali panjang karet sesudah kita tambah beban yang keempat. Yang terakhir kita tambah beban hingga beratnya menjadi 250 gram, lalu kita ukur kembali panjang karet setelah kita tambah bebannya. Panjang gelang karet bertambah karena semakin besar massa beban, semakin besar gaya berat yang bekerja. Gaya yang lebih besar menyebabkan tarikan lebih besar pada karet gelang, sehingga panjangnya bertambah. Pertama, kita letakkan balok kayu ringan pada di atas meja, lalu kita hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas. Lalu kita lihat besar gaya pada masing-masing pegas. Dapat kita amati, apabila dua gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena dua gaya bekerja saling berlawanan arah sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Dari kegiatan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa setiap gaya memiliki ciri khas. Gaya listrik statis dapat menarik benda ringan, magnet menarik logam tertentu, gaya gesek menahan gerak benda, pegas memberikan gaya pemulih, gaya berat tergantung massa, dan perpaduan gaya menentukan resultan gaya. Semua percobaan menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi gerak benda.